Bab 841 Lelucon Buruk. Minos melakukan apa yang diperlukan untuk memenangkan perang, baik itu di medan perang atau front lainnya. Sebelumnya dia telah mengirim orang keluar dari Dataran Hitam untuk mencari tentara guna memfasilitasi beberapa prosedur setelah kelompok Ernest tersedia. Namun kelompok-kelompok ini jumlahnya tidak banyak, karena Dataran Hitam membutuhkan sebagian besar tentaranya di tempat ini, mempertahankan wilayahnya dalam perang melawan penjajah. Dan karena sebelumnya tidak banyak spesialis berpengaruh di pihak Minos, penguasa muda ini tidak mengirimkan raja spiritual atau kelompok yang lebih kuat dalam misi ini. Namun, kini setelah situasi pakar tingkat tinggi sedikit lebih baik, Minos merasa yakin untuk mengirim Ernest untuk pekerjaan relevan tersebut. Ernest sudah cukup kuat untuk melawan target utama misi ini, melindungi dirinya dan membantu kelompoknya untuk datang dan pergi dari Dataran Hitam. Selain itu, dengan terobosan tentara lokal, atau bertambahnya jumlah sekutu di kota ini, semua persyaratan yang diperlukan untuk pengiriman letnan dalam misi ini telah terpenuhi. Dengan ini, Minos ingin orang ini pergi ke bagian kerajaan coklat yang damai untuk menciptakan kekacauan di sana, menimbulkan ketegangan, dan meningkatkan kegugupan para pejuang musuh di Dataran Hitam. Minos tidak menyukai gagasan menyerang orang yang tidak menyerangnya, tapi ini adalah perang, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi kerugian timnya. Akibatnya, para pemodal besar dari keluarga-keluarga besar di negara bagian ini, para ahli yang menjaga perdamaian di wilayah tersebut, dan mungkin yang menjadi alasan keberhasilan organisasi-organisasi ini, kini menjadi sasaran Dataran Hitam. Mereka akan dibunuh atau diculik untuk mengubah fokus pertempuran bahkan sebagian, mengurangi tekanan pada kota kering dan menciptakan peluang bagi tentara sekutu di Dataran Hitam. Hal itulah yang melatar belakangi keputusan Minos untuk menyerang mereka yang tidak terlibat dalam perang. Pokoknya, setelah menjelaskan tujuan misi itu kepada Ernest, tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk berpamitan. Saat Minos sedang menyelesaikan urusan perangnya, mempersiapkan konfrontasi yang bisa terjadi kapan saja, dua pemuda yang dikenal dengan penguasa ini baru saja melintasi perbatasan selatan kerajaan Cromwell. Keduanya berada di atas seekor binatang terbang yang tampak seperti burung camar seukuran ruangan kecil. Sementara itu, manusianya mengenakan jubah serupa, yang menandakan bahwa keduanya berasal dari organisasi yang sama. Namun keduanya sangat berbeda satu sama lain, salah satunya memiliki rambut merah lurus yang menarik dan yang lainnya berambut hitam panjang. Selain itu, yang pertama memiliki wajah dengan sudut yang lebih lembut, sedangkan yang lainnya memiliki tampilan yang lebih tajam. Bagaimanapun, keduanya tidak akan luput dari perhatian dimanapun di wilayah ini, bahkan jika penampilan mereka tidak bagus menurut standar regional. Itu karena keduanya sudah menjadi raja spiritual, meskipun penampilan mereka terlihat muda. Yang berambut hitam berada di level 52, sedangkan yang berambut merah berada di level 50. Kita akhirnya sampai di wilayah utara benua. Pemuda berambut merah mengatakan ini dengan senyum puas sambil menghirup udara di sekitarnya seolah dia mengenali tempatnya. Di sisi lain, individu berambut hitam juga terlihat puas, namun dia bukanlah tipe orang yang mengungkapkan hal seperti itu. Jadi, dia hanya mengamati bagian kerajaan Cromwell ini, tempat kedaulatan keluarganya. Keduanya baru saja menyeberang ke tetangga selatan kerajaan Cromwell, kerajaan tingkat tinggi yang penuh bahaya dan petualangan yang mustahil untuk bertahan di tingkat keduanya, PO. Mempertimbangkan hal ini, kepuasan keduanya karena akhirnya tiba di sini jauh lebih besar dari yang diharapkan orang-orang yang tiba di tanah airnya setelah datang dari tempat yang lebih kaya dan berkembang. Mereka bahkan telah menggunakan berbagai sarana transportasi khusus untuk melewati wilayah yang lebih berbahaya di negara bagian tersebut. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa harus tinggal meski hanya beberapa hari di tempat itu bukanlah hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, kelegaan yang mereka rasakan saat ini sungguh luar biasa. Aku ingin tahu apa yang terjadi selama kita pergi. Mungkin sesuatu yang penting telah terjadi. Orang level 50 bertanya sambil melihat ke arah rekan seperjalanannya. Siapa yang tahu? Tapi aku penasaran apa yang terjadi pada pria itu, Minos. Pemuda berambut hitam itu berkomentar dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Sudah hampir 6 tahun sejak final turnamen spiritual. Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang itu di wilayah ini. Oh, itu pertanyaan yang bagus. Pemuda berambut merah itu berkata dengan suara pelan mengingat saat dia berada di sisi adiknya, Minos, dan Ruth. Itu adalah Fort Charlene, kakak laki-laki Kara,
kenalan Minos sejak turnamen spiritual. Adapun pemuda berambut hitam itu tak lain adalah finalis kompetisi itu lainnya, Troy Newman, Pro. Setelah kompetisi itu, keduanya pindah ke sekte yang sama di Flaming Empire. Dan karena mereka mempunyai banyak kesamaan, keduanya sering tetap berhubungan dan bahkan mengatur untuk datang ke wilayah ini bersama-sama, segera setelah mencapai tahap ke-6. Troy hendak pergi ke daerah yang diperintah oleh keluarganya, tepatnya di bagian selatan negara bagian ini. Adapun Ford, ia memiliki perjalanan panjang di depannya untuk mencapai kerajaan akhir. Bagaimanapun, mereka berdua mengingat Minos dengan sangat baik karena kekuatannya telah menandai keduanya, yang, bahkan setelah beberapa tahun berada di kekaisaran itu, belum pernah melihat orang seperti itu. Dan sebagai salah satu finalis, Troy khususnya mau tidak mau bertanya-tanya tentang nasib Minos. Apakah dia senang tinggal di wilayah ini? Apakah ini cukup untuk seseorang yang begitu menjanjikan? Atau apakah dia menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia lakukan? Troy memikirkan semua pertanyaan ini, dan jika memungkinkan, dia ingin menjawab masing-masing pertanyaan tersebut selama dia ingin bersama keluarganya di wilayah ini. Ford lalu berkata, tetapi karena sikapnya yang terkendali, aku ragu kita akan menemukan berita apapun tentang dia. Minos tentu saja hidup tenang di sekitar wanita cantik. Ucapnya sebelum akhirnya tertawa. Mungkin, bagaimanapun, apakah kamu berniat untuk kembali ke negaramu secara langsung? Atau akankah kamu menunggu adikmu di sini, di wilayah keluargaku? Troy bertanya sambil menatap pemuda di sampingnya. Saya akan langsung ke negara bagian saya. Aku sudah mengatur dengan adikku agar kita bisa kembali bersama ke Flaming Empire. Jadi, karena dia masih membutuhkan waktu beberapa minggu untuk sampai ke sini, aku akan melanjutkannya. Oh, baiklah kalau begitu. Saat kita sampai di kotaku, aku akan mengatur untuk meminjamkanmu seekor binatang spiritual. Lalu, kamu bisa mengembalikannya ke sini nanti. Benarkah? Saya pikir orang-orang di keluarga Newman Anda lebih aman dengan properti mereka, komentar Ford bercanda. Yah, aku tahu di mana kamu tinggal, dan menurutku orang kaya tidak perlu mencuri. P.O. Hahaha. Keduanya tertawa saat terbang melewati kawasan itu, tempat hijau dengan lembah yang membentang ratusan kilometer persegi. Saat keduanya mengikuti jalan mereka, tidak lama kemudian mereka melihat sebuah desa di jalan mereka. Itu adalah tempat manusia pertama yang mungkin dilewati seseorang ketika memasuki wilayah benua tengah ini. Dan ketika mereka mendarat di tempat itu untuk beristirahat dan mencari makan, tidak lama kemudian keduanya lewat di depan sebuah mural yang menampilkan edisi Night News dan Northern News. Kekacauan perang, pemimpin yang tak terkalahkan, itulah dua headline yang terpampang di mural itu. Dan karena perhatian mereka tertuju pada hal itu, tidak lama kemudian keduanya mulai membaca berita tersebut, menjadi semakin terkejut dengan wahyu tersebut. Apa? Troy mengatakan ini dengan mata terbuka lebar hingga hampir jatuh dari rongganya. Itu tidak mungkin, itu pasti hanya lelucon. Ford berkata tidak percaya bab 842 waktu terbaik untuk memasuki konflik. Beberapa hari kemudian, setelah sekitar 1 tahun sejak jatuhnya ahli top keluarga Allen, Pulau Batu telah mendapatkan kembali kondisinya seperti sebelum perang dua rumah dagang terbesar negara bagian ini. Bukan hanya karena perubahan jalannya perang antara keluarga Allen dan Nash, namun juga karena campur tangan para bangsawan di kawasan farmland yang selama ini menjual barang-barang murah hingga mencekik perekonomian kota kering. Oleh karena itu, bahkan di masa ketika negara ini masih berada di bawah sanksi ekonomi, masyarakat biasa meningkatkan kualitas hidup mereka seiring berjalannya waktu. Harga pangan rendah, banyak pekerjaan konstruksi tersedia di wilayah yang dilanda perang, dan konflik atau pertempuran besar jarang terjadi di wilayah ini. Meskipun tidak biasa, banyak dari perubahan yang menguntungkan warga biasa ini lebih masuk akal daripada yang terlihat di permukaan. Meskipun sanksi terhadap Pulau Batu secara signifikan mengganggu akses negara tersebut terhadap sumber daya budidaya penting, namun sanksi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat pada umumnya. Lagi pula, masyarakat kelas bawah, lebih dari 70% populasi, tidak mengkonsumsi sumber daya tersebut di bawah sanksi. Oleh karena itu, masyarakat tidak dirugikan oleh kenaikan harga pil dan segala jenis layanan. Tentu saja, jika seseorang membeli susunan tertentu atau menyewa jasa ahli spiritual pada saat ini, orang tersebut akan menghadapi biaya yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Namun, sekali lagi,
masyarakat awam tidak terlalu sering berbelanja produk atau layanan seperti ini. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu menderita akibat masalah ini. Sedangkan bagi mereka yang terkena dampak, mereka benar-benar tidak dapat membebankan biaya ini kepada warga biasa. Lagi pula, cara untuk membebankan kerugian kepada orang lain biasanya terjadi melalui jasa dan produk yang dijual. Tapi dengan tidak membeli, akan sulit untuk terkena dampaknya. Oleh karena itu, hanya orang terkaya di negara bagian ini yang menderita karena kekurangan beberapa barang. Namun, orang-orang ini pun tidak begitu khawatir. Selain mereka sadar bahwa perang kemerdekaan tidak berlangsung bertahun-tahun, situasi di Pulau Batu sendiri pun semakin menarik. Bertahun-tahun mereka sudah terbiasa dengan permasalahan peperangan antara dua keluarga besar itu. Namun sekarang, meski perang belum resmi berakhir, semua orang di negara bagian ini sudah sadar bahwa keluarga Nash akan menjadi pemenangnya. Seiring dengan kerugian besar yang diderita keluarga Allen sebelumnya, perang di Dataran Hitam menyiratkan bahwa setiap orang yang dapat menimbulkan masalah bagi keluarga ini sedang mengawasi Minos. Di antara mereka adalah keluarga Allen sendiri, yang hampir seluruhnya meninggalkan Pulau Batu dan pergi ke Kerajaan Cromwell. Yang lainnya adalah penduduk wilayah lahan pertanian, yang kini bertempur di selatan Dataran Hitam. Akhirnya, keluarga Collins bertempur sekuat tenaga di utara Dataran Hitam, sangat menginginkan kesempatan membalas kekalahan mereka, PO. Dan situasi itu menciptakan ruang bagi keluarga Nash dan sekutu Pulau Batu mereka untuk berorganisasi dan mulai menyelesaikan masalah perang. Mengingat hal ini, bahkan orang-orang terkaya di negara bagian ini, yang umumnya anggota organisasi bangsawan lokal, tidak begitu putus asa dengan sanksi terhadap kerajaan ini. Dengan ini, Pulau Batu telah pulih dari kekalahan tahun-tahun sebelumnya, mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang dibawa oleh transformasi internal dan eksternal. Rumah keluarga Batu. Saat ini, Raja Batu sedang berada di kantornya, di bagian administratif dari tanah besar keluarga kerajaan setempat. Dan ketika orang ini sedang duduk di kursi mewahnya, di belakang meja kaca yang indah, dua orang lainnya sedang berdiri di depannya. Salah satunya adalah adik laki-lakinya, Garvin Stone, sedangkan yang lainnya adalah kepala keluarga Nash, Marvin Nash. Keduanya di sini untuk membicarakan Dataran Hitam dengan raja ini. Yang mulia, peningkatan kekuatan Dataran Hitam selama 3 bulan terakhir sungguh luar biasa, kata Marvin saat ia menyampaikan informasinya kepada pemimpin negara bagian ini. Tidak hanya Minos muda yang bertindak jauh lebih tegas, tapi juga prajuritnya, Row. Khususnya, mereka yang tersebar di sekitar wilayah itu, di pangkalan tentara Dataran Hitam. Oh, kedengarannya menjanjikan, kata Eugene sambil memperhatikan patriark itu. Garvin kemudian mengangguk setuju dan mengomentari informasi lainnya. Ya, tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, situasi musuh di area itu juga sedikit berubah akhir-akhir ini. Masih belum pasti apa yang akan terjadi di sana dalam jangka pendek. Yah, kalau begitu, ini belum waktunya bagi kita untuk terlibat dalam konflik itu, Garvin menyimpulkan, sambil memandang Marvin tanpa peduli bahwa saran pria ini ditolak. Marvin di sini untuk meminta keluarga Batu agar lebih terlibat langsung dalam perang Dataran Hitam. Namun, meskipun kedua belah pihak memiliki kontrak dengan Minos, tidak ada satupun pihak yang diwajibkan untuk terlibat dalam konflik tersebut. Dan tanpa kewajiban, tidak mengetahui kapan keadaan akan membaik, Houston tidak ingin mempertaruhkan nyawa anggotanya dengan memasuki perang terlalu cepat. PO mereka lebih suka Minos dan Dataran Hitam menyeimbangkan wilayah itu sebelum bergabung dalam pertarungan. Dan itu bukan hanya oportunisme mereka tetapi juga sesuatu yang mereka katakan kepada Minos. Setelah aliansi mereka dengan Stuart muda, mereka menjelaskan kepadanya bahwa pihak mereka hanya akan terlibat langsung dalam perang ketika perang mencapai stabilitas. Oleh karena itu, orang tersebut telah menolak usulan Marvin ini. Bagi mereka, perang di Dataran Hitam adalah hal yang buruk, karena tumbuh di masa damai akan jauh lebih menyenangkan. Namun hidup 1 tahun ekstra, atau bahkan 2 tahun dalam situasi saat ini, bukanlah akhir dari dunia bagi mereka. Sebaliknya, justru bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa. Lagi pula, semakin lama perang berlangsung, negara-negara di kawasan akan semakin rapuh jika salah satu pihak memenangkan konflik. Dan itu bagus untuk mereka. Mengenai hubungan baik dengan Dataran Hitam, mereka bisa melakukannya nanti, sementara mereka masih mendapat tempat di meja perundingan karena tidak mempersulit Minos. Meski begitu,
Meskipun keinginan Marvin dapat memberikan manfaat di masa depan bagi semua orang, para ahli Pulau Batu yang lebih penting itu masih tidak tergerak oleh hal itu. Sai, Patriark Nash menghela nafas kekalahan, merasa sangat menyesal karena tidak bisa membalas budi pada Black Plain. Tindakan Black Plain telah menyelamatkan nyawanya dan berpotensi menyelamatkan keberadaan keluarganya. Karena itu, dia berhutang pada Minos, sesuatu yang ingin dia bayar kembali dengan terlibat dalam perang kemerdekaan wilayah itu. Namun, situasi keluarga Nash bukanlah yang terbaik, dan bergabung dalam perang yang tidak wajib mereka ikuti akan sangat merugikan masa depan mereka. Lagi pula, meski Minos memiliki potensi bagus, jika lebih banyak bangsawan di organisasi mereka yang mati, keluarganya bisa menghilang meski mereka mendapat dukungan penuh darinya. Dan itulah alasan mereka belum mengirim orang untuk berperang di Dataran Hitam, membatasi diri untuk membela Minos di Pulau Batu. Eugene lalu berkata, Marvin, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Saya yakin dalam 6 bulan ke depan, mungkin kurang dari itu, keadaan akan banyak berubah. Dan dengan itu, kita akan terlibat dalam perang bab 843 masalah produksi. Saat Marvin Nash berbicara dengan para pemimpin Pulau Batu, Ellen berada di Batu Tua menangani banyak masalah keluarganya. Setelah berbulan-bulan sejak pergantian posisi House Nash dalam perang melawan keluarga Allen, Ellen telah bekerja keras dan berhasil memulihkan sebagian kerugian keluarganya. Tentu saja, kerusakan manusia akan sulit pulih dalam waktu singkat karena para pembudidaya tingkat tinggi yang kalah dalam perang akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan penggantinya. Namun, kerusakan akibat hilangnya pasar dan kerusakan properti dapat dipulihkan lebih cepat. Artinya, dengan lolosnya anggota Dewan Allen, keluarga Nash memiliki satu pesaing yang berkurang di negara bagian ini. Namun selama periode ini, Ellen tidak hanya sibuk berusaha memulihkan keluarganya. Dia juga harus bekerja keras untuk menemukan cara agar tidak merugikan penjualan sumber daya Dataran Hitam. Bagaimanapun, Minos dan pasukannya sangat bergantung pada kristal yang berasal dari Pulau Batu untuk kelanjutan perkembangannya. Oleh karena itu, untuk menghindari sanksi ekonomi terhadap Pulau Batu dan perang dagang yang sedang berlangsung, Ellen harus bekerja keras untuk terus menjual makanan yang berasal dari Dataran Hitam dalam jumlah besar. Beberapa dari sumber daya ini diberikan kepada keluarga bangsawan di negara bagian ini, yang telah bersumpah untuk tidak membeli sumber daya dari luar Dataran Hitam sebagai bentuk dukungan. Namun jumlah keluarga-keluarga ini tidak cukup untuk menghabiskan seluruh pasokan. Jadi, sebagian besar produk yang berasal dari Dataran Hitam dijual langsung ke masyarakat umum. Oleh karena itu, bahkan dengan bantuan keluarga-keluarga tersebut, Ellen bersusah payah membagi jaringan tokonya untuk menjangkau komunitas di seluruh wilayah Stony Island. Namun, terlepas dari usahanya, tidak dapat dipungkiri bahwa Minos masih tetap dirugikan dalam periode ini. Lagi pula, membagi produk ke lebih banyak toko mungkin akan meningkatkan permintaan, ada biaya untuk mengangkut sumber daya ini ke tempat yang lebih jauh akan jauh lebih murah untuk menjual semuanya di satu pasar daripada di, katakanlah, 100 pasar. Biaya logistik tidak bisa diabaikan. Jadi, dengan satu atau lain cara, Minos dan Dataran Hitam tidak mendapatkan keuntungan sebanyak yang mereka bisa dari penjualan ke negara bagian ini. Ellen saat ini sedang mengunjungi perkebunan keluarga Neil, organisasi pandai besi Pulau Batu yang mana teman mudanya Elena adalah keturunannya. Dan saat Ellen berjalan melewati area yang tertata rapi, dengan bagian hijau dan beberapa indikasi bahwa ada penambangan yang terjadi di sekitarnya, dia memikirkan apa yang harus dia lakukan. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku perlu melihat bersama ayahku bagaimana kekuatan kita dan kapan kita bisa bertindak lebih agresif. Tanpa keluarga Allen di Stony Island, kekosongan kekuasaan dan peluang seperti ini tidak akan mudah untuk kita manfaatkan. Dia memikirkan hal ini, menganalisis fakta bahwa meskipun keluarganya diuntungkan saat ini, mereka telah kehilangan banyak kekuatan dalam perang. Akibatnya, organisasi lokal lainnya, di antaranya keluarga bangsawan yang tidak terlibat perang, dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengabaikan keinginan House Nash. Itu membuatnya khawatir. Namun saat Ellen memikirkan cara mengatasi masalah ini, rambut pirangnya yang indah berkibar ketika tiba-tiba seekor binatang terbang raksasa mendarat di sekitarnya, menciptakan angin kencang. Ellen muda, sepertinya aku belum terlambat. Orang tua di atas binatang yang baru tiba itu mengatakan ini sambil tersenyum. Aku baru sampai, Paman Francis.
Jawabnya sambil merapikan rambutnya. Oh, bagus sekali. Baiklah, pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mencapai level 52. Dia mengatakan dengan kepuasan, menekankan karakteristik mendasar ini, sesuatu yang Ellen capai karena cadangan kristalnya yang besar. Setelah bertahun-tahun berdagang dengan Minos, wanita itu telah mengumpulkan beberapa juta kristal tingkat rendah, yang menjamin kecepatan kultivasinya yang baik menurut standar regional. Terima kasih. Ngomong-ngomong, aku tahu kamu sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi jangan buang waktu terlalu banyak. Katanya, sudah mengisyaratkan wanita muda itu untuk mengikutinya berkeliling properti itu. Keluarga Nil saya bekerja keras untuk menyampaikan perintah dari sekutu aliansi kami, tetapi kurangnya sumber daya tertentu menghalangi kami akhir-akhir ini. Pulau Batu mengkhususkan diri dalam memproduksi benda-benda spiritual yang dibuat oleh pandai besi karena kekayaan mineralnya. Namun, ini tidak berarti tidak ada kekurangan atau impor biji tertentu. Justru sebaliknya, terdapat banyak pertukaran sumber daya regional yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Lagi pula, tidak semua jenis produk dapat dibuat dengan bahan, metode, yang sama. Dan karena Pulau Batu adalah salah satu negara bagian terkecil dalam hal luas di bagian benua tengah ini, terdapat kekurangan beberapa bahan. Oleh karena itu, karena sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara regional lainnya di Pulau Batu, semakin sulit bagi keluarga pandai besi ini untuk menepati perintah dari sekutunya dalam tenggat waktu yang dijanjikan sebelumnya. Saya mengerti, tetapi saya punya saran agar keluarga Nil mempertimbangkan kelayakannya. Oh, dia berkata dengan heran, penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa itu? Ellen lalu berkata, di kota kering, ada anggota Black Line Army yang bisa memulihkan material tertentu dari artefak yang diproduksi oleh pandai besi. Saran saya adalah keluarga Nil mencoba mengurangi produksi barang baru dari bahan yang ada di stok Anda dan mencoba berbisnis dengan Minos. Jika memungkinkan, kita dapat mengurangi permintaan saat ini dan memberikan preferensi untuk memproduksi persenjataan tingkat tinggi, khususnya senjata yang sumber dayanya paling sulit diperoleh saat ini. Setelah mendengar ini, mata pria itu menyipit karena dia takjub karena ada seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu. Apakah itu benar-benar mungkin? Ya, tapi bisakah orang itu mengambil material dari senjata apapun? Dia bertanya, masih terkejut. Tidak tepat. Prajurit tentara dataran hitam ini memiliki kemampuan bawaan yang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi dia hanya berada di level 43, jadi kemampuannya terbatas. Namun, dia dapat mengambil item yang berguna dalam mengembangkan artefak kelas 2 tingkat rendah sekalipun. Aku mengerti, tetua keluarga Nil itu berkomentar ketika dia memahami hal ini. Hal seperti itu sungguh menakjubkan, tapi tetap tidak bisa mempengaruhi produksi barang untuk orang-orang seperti mereka, raja spiritual. Namun, ini dapat membantu menghemat beberapa sumber daya yang dapat berguna pada artefak tingkat tinggi. Oleh karena itu, meskipun keahlian Alina belum mampu menyelesaikan permasalahan mereka secara tuntas, namun hal tersebut sudah dapat memberikan keringanan pada produksi lokal. Baiklah, aku akan membahasnya bersama para tetua lainnya. Tapi aku yakin kami bisa mengikuti saranmu, Ellen muda. Itu bagus. Ngomong-ngomong, bagaimana status pedang pesanan Minos? Dia bertanya, mengingat bahwa dia telah bertindak atas nama Minos dan keluarga Nil untuk menegosiasikan senjata itu dan kesepakatan antara para pihak. Yang lebih tua kemudian menjawab, saya yakin itu akan berada di tangannya dalam 6 bulan. Semua itu, dia bertanya, sayangnya, sebelum perang, ada garis batas, dan teman kita dari dataran hitam masih belum memulainya. Dan karena tidak ada yang meramalkan bahwa perang akan pecah, membawa konsekuensi seperti sekarang, kita menghormati perjanjian sebelumnya, mengikuti urutan perintah. Oleh karena itu, kami baru bisa mulai memproduksi senjata itu beberapa bulan lalu, namun saat itu kami sudah terkena sanksi saat ini, dia membenarkan. Tidak setiap hari sekelompok pandai besi menerima pesanan senjata jenis itu. Dan karena sumber daya yang terlibat dalam barang-barang tersebut lebih mahal dan jarang ditemukan di wilayah tersebut, produksinya memakan waktu lebih lama dibandingkan barang-barang dengan peringkat lebih rendah. Oleh karena itu, terdapat antrian yang panjang untuk itu, dan waktu produksinya beberapa kali lebih lama dibandingkan dengan item tingkat menengah kelas 2. Jadi, begitulah, Ellen menyayangkan informasi tersebut. Pokoknya,
Minos mungkin akan baik-baik saja meski tanpa senjata itu. Setidaknya seperti itulah yang diberitakan oleh surat kabar itu. Begitulah pikirnya, mengingat sensasionalisme yang dilontarkan media regional terhadap sosok Minos. Bab 844 melewati Kerajaan Ombak. Saat Ellen bertindak demi kebaikan keluarga Nash dan kepentingan Dataran Hitam, beberapa ribu mil jauhnya, 4 kapal berlayar ke selatan dari utara. Di wilayah antara pantai utara Kerajaan Ombak, Semenanjung Ombak, dan Pulau Batu, kelompok itu berlayar dengan kecepatan jelajah, menuju Kerajaan Brown. Namun ketika kapal-kapal ini bepergian bersama, mereka semua sangat berbeda satu sama lain, seolah-olah mereka berasal dari organisasi yang berbeda. Salah satunya tampak seperti kapal barang besar, dengan beberapa indikasi telah diserang. Pada saat yang sama, tampilan luarnya tampak jauh lebih tua daripada bagian dalamnya. Di sisi lain, 3 kapal yang menemani kapal barang ini berukuran jauh lebih kecil, berbeda satu sama lain, dan dengan tanda pertempuran yang berbeda-beda. Ketiganya berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada kapal barang besar, dan siapapun yang melihatnya dapat mengetahui bahwa mereka tidak hanya sudah tua tetapi juga telah diabaikan oleh pemiliknya. Namun, meskipun terlihat seperti kapal dari organisasi berbeda, mungkin kelompok bajak laut, keempat kapal ini berada di bawah komando satu kelompok. Kelompok Lee dan Allison. Setelah kejadian sebelumnya, awak kapal besar itu mengalami beberapa masalah, beberapa kali bertempur melawan kelompok bajak laut yang berbeda. Namun beruntungnya mereka, tidak banyak kelompok bajak laut di wilayah ini dengan kehadiran Raja Spiritual. Oleh karena itu, kelompok dari kota kering ini telah lolos dari masalah besar, mungkin situasi yang akan merugikan mereka lebih dari sekedar kerusakan pada kapal mereka. Oleh karena itu, mereka telah maju sekembalinya ke Dataran Hitam, setelah mencapai wilayah tengah laut teritorial Kerajaan Ombak P. Saat keempat kapal berlayar dalam formasi, masing-masing dengan orang-orang di akhir dari tahap kelima. Untuk memerintahkan pengawasan lingkungan sekitar, kru mereka menjalani hari yang tenang. Beberapa anggota kru mengurus memberi makan hewan-hewan tersebut dalam pengangkutan di kapal besar itu, sementara yang lain membersihkan limbah yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk tersebut. Pada saat yang sama, beberapa orang sedang menavigasi kapal-kapal tersebut di sekitar wilayah tersebut, beberapa di setiap ruang kendali dan lainnya di sekitar mereka, mengirimkan informasi yang diperlukan. Di sisi lain, Peter, Allison, Lee, dan Maxwell juga terlihat di sekitar kapal terbesar, bersiap untuk bertindak jika terjadi sesuatu. Adapun ular berbulu dari kelompok itu, dia tidak dapat terlihat di sekitarnya saat ini. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk melewati Kerajaan Ombak? Petrus menanyakan hal seperti itu kepada kapten kapal itu. Setelah mendengar ini, individu dari Kerajaan Salju yang tidak tahu bahwa tujuan orang-orang ini adalah Dataran Hitam berpikir sejenak dan menjawab. Sekitar 1 bulan atau lebih. Setelah itu, kita akan melakukan perjalanan beberapa minggu lagi hingga mencapai Kerajaan Cromwell. Dia berkata, berbicara tentang tujuan, kelompok Lee dan Allison. Oh, bagus, P.O. Di sisi lain, ketika mereka membicarakan hal ini, Allison baru saja bangun dari tempatnya berdiri, setelah melihat bayangan di langit beberapa meter dari sana. Sepertinya dia kembali. Allison berkata dengan puas ketika dia menyadari bahwa ular yang menemani mereka dalam misi ini telah kembali dari perjalanan singkat. Setelah mereka mencapai wilayah dekat Semenanjung Ombak, kelompok tersebut memutuskan untuk berpisah sementara, dengan ular itu melakukan perjalanan ke lembah banjir, sementara sisanya melanjutkan perjalanan ke selatan. Hal itu memberi mereka kabar yang lebih baik tentang apa yang terjadi di Dataran Hitam, karena mereka tidak lagi jauh dari tempat itu. Hanya karena ular tersebut bolak-balik dari wilayah sukunya untuk mendapatkan informasi lebih detail. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama untuk makhluk itu mendarat di dek kapal dengan tampilan lelah di kepalanya yang besar. Aku akhirnya sampai di sini. Ia mengatakan ini seolah-olah sedang membebaskan dirinya dari beban. Jadi, apa yang kamu temukan? Ada yang berguna? Peter adalah orang pertama yang bertanya, tidak hanya setelah dia tetapi ketiga orang lainnya berkumpul di sekitar binatang itu. Ya, sepertinya sesuatu yang besar diperkirakan akan terjadi di Dataran Hitam dalam beberapa hari mendatang, Row. Dari apa yang saya ketahui, pasukan kontrarevolusioner yang datang dari negara lain sudah berada di Dataran Hitam, berkumpul untuk pertempuran yang akan datang. Setelah mendengar ini, masing-masing dari mereka mengerutkan kening,
memahami pentingnya informasi tersebut. Tak satu pun dari mereka yang terkejut dengan kedatangan musuh di dataran hitam, namun mau tak mau mereka khawatir akan kerugian yang akan dialami tentara dalam beberapa minggu mendatang. Lagi pula, meskipun Minos kuat, dia hanya satu dan tidak bisa berada di lebih dari satu medan perang secara bersamaan. Dan itu akan memberi musuh kesempatan untuk bertindak. Begitu, itu benar-benar mengkhawatirkan. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Maxwell, orang yang paling tidak memahami realitas kota kering, menanyakan hal ini dengan prihatin. Mungkin, kata Peter dengan suara rendah, mencoba memahami apa yang akan terjadi mulai sekarang. Sulit bagi mereka untuk memahami keseluruhan situasi yang dihadapi pasukan Minos saat ini. Tanpa informasi lebih rinci, mustahil untuk mengetahui peluang kemenangan dan kemungkinan kerugian yang harus ditanggung tentara dataran hitam dengan semua ini. Ular itu lalu berkata, bagaimanapun, kita harus menghindari mencapai tujuan kita sebelum situasi di sana menjadi lebih jelas. Saya dengar ada banyak kapal perang di sekitar tujuan kita, bahkan jumlahnya terus meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Kalau begitu kita harus menunggu sampai pertempuran besar itu terjadi sebelum kita menyelesaikan bagian terakhir dari misi ini. Sementara itu, di kota kering, di salah satu kediaman pemerintah setempat, Dilian berada di halaman rumahnya, diam-diam berkultivasi dalam posisi meditasi, duduk di atas bantal biru. Saat melakukan hal itu, tubuhnya berkerut seolah-olah dia merasakan sangat sakit, terkadang dengan gerakan tak sadar yang akan membuat takut seseorang yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kultivasi. Namun ekspresi rasa sakit di wajahnya lebih disebabkan oleh cara jiwanya mengembang dan berkontraksi dengan cepat daripada efeknya pada tubuh berdagingnya. Bagaimanapun, jiwa adalah inti dari keberadaan, sesuatu yang, jika dibentuk secara paksa, dapat menimbulkan sensasi yang tidak menyenangkan bagi individu tersebut. Dan dengan itu, ketika dia perlahan-lahan mencapai kemajuannya, Dilian menderita, menanggung semua rasa sakit saat ini demi keuntungan yang akan dia dapatkan darinya. Retakan, setelah suara khas bergema dari lubuk hatinya, Dilian segera membuka matanya dan merasakan kelegaan yang luar biasa, disusul dengan suara rasa sakit yang keluar dari tenggorokannya. Akhirnya, tingkat 55, dia berkomentar keras sambil menggerakkan tinjunya setinggi dada, merayakan pencapaian terobosan ini. Hanya satu level lagi, dan aku akan menjadi dokter kelas 2 tingkat tinggi. Dia memikirkannya saat dia berdiri dari tempatnya berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia mungkin bukan petarung Black Plain Army, tapi sebagai dokter lokal terbaik, semakin tinggi levelnya, semakin baik bagi seluruh kota kering. Semakin besar keterampilannya, kemungkinan prajurit yang terluka mendapatkan kembali kondisi bertarungnya dan kembali ke medan perang. Oleh karena itu, pria ini sangat penting bagi dataran hitam meskipun memiliki peran pendukung. Dan mengetahui hal ini, dia mau tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik dan bahagia dengan setiap kemajuan yang diraihnya. Waktunya kembali bekerja, dia bergumam, tepat sebelum dia meninggalkan tempat itu, bersiap untuk kembali ke rumah sakit umum, di mana semakin banyak tentara atau sekutu yang terluka berdatangan. Kami akan segera bertengkar hebat. Maka inilah saatnya kita mengurangi antrian lokal sebanyak mungkin. Dia merenung, memutuskan untuk memfokuskan waktunya dan semua dokter lokal lainnya untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasus saat ini secepat mungkin. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki ruang untuk menerima lebih banyak orang yang terluka dalam jangka pendek. Penawaran bab 845. Beberapa hari kemudian, di berbagai bagian dataran hitam, kekacauan menyebar saat pertempuran tingkat tinggi terjadi, menimbulkan beberapa korban perang. Di wilayah tersebut, lebih dari 350.000 jenderal spiritual musuh, kekuatan gabungan dari 5 negara regional, berperang melawan aliansi lokal, yang memiliki sekitar sepertiga dari jumlah tersebut. Menyusul kedatangan bala bantuan dari negara-negara regional lainnya, yang datang ke sini melalui statuta kontra-revolusi, pasukan musuh Minos akhirnya mulai bergerak maju melawan dataran hitam. Sebelumnya, mereka masih melakukan persiapan yang matang dan rincian yang diperlukan untuk menambah banyak pasukan yang belum pernah terlibat dalam perang sebelumnya. Namun setelah masa persiapan dan adaptasi, masing-masing pendatang baru telah memahami apa yang harus mereka lakukan. Jadi, dengan ini, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk menggunakan jumlah mereka untuk memberikan tekanan lebih besar lagi pada dataran hitam. Statuta kontra-revolusioner merupakan perangkat yang mahal untuk dipelihara. Oleh karena itu,
konflik dimaksudkan untuk diselesaikan dengan cepat. Contohnya adalah kasus pemberontakan keluarga Kain, yang berhasil ditumpas beberapa hari setelah kedatangan Raja Spiritual musuh dalam perang. Dengan itu, pasukan di bawah komando beberapa Raja Spiritual level 59 sudah maju dengan sekuat tenaga melawan Dataran Hitam, berniat merebut sebagian besar wilayah itu dalam beberapa minggu mendatang. Mereka tahu bahwa kasus Minos berbeda dengan kasus keluarga Kain, yang dengan cepat diselesaikan setelah keterlibatan daerah. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan konflik ini berlangsung terlalu lama. Secara ekonomi, hal itu tidak memungkinkan, dan Minos tidak memperlambat laju peningkatannya. Dan karena konsekuensi dari semua ini sangat tragis, segera setelah para ahli organisasi Scourge of the Devil tiba di Kerajaan Brown, aksi saat ini telah dimulai. Dengan kekuatan ekstra seperti itu, kontra-revolusioner pasukan di Dataran Hitam telah mencapai jumlah yang luar biasa, yaitu 400 Raja Spiritual, dengan 5 di antaranya berada di level 59 dan lebih dari selusin di level 58. Adapun pihak Minos, yang itu bahkan tidak memiliki 30% dari jumlah itu. Dan dengan semua ini, sungai darah telah terbentuk di bagian-bagian tertentu wilayah ini, mengubah tanah yang masih steril menjadi tempat yang memiliki lebih banyak nutrisi. Ledakan. Sialan, jangan biarkan mereka lolos. Salah satu prajurit pasukan elit berteriak sekuat tenaga sambil darah dirinya dan orang lain berceceran di sekujur tubuhnya. Sementara itu, orang-orang yang selamat dari kelompok kota kering yang dapat melanjutkan pertempuran berlari mengejar musuh yang sedang mundur. Setelah lebih dari 1 jam bertempur, pihak mereka telah kehilangan banyak orang untuk mampu melenyapkan lebih dari separuh kelompok lawan. Namun ketika pertarungan akhirnya menjadi lebih seimbang, musuh sudah mulai mundur. Hal ini membuat frustrasi beberapa orang yang selamat, yang telah kehilangan sebagian besar kelompoknya dalam pertarungan ini. Dengan ini, para penyintas melakukan apa yang mereka bisa untuk menghentikan mundurnya musuh dalam upaya untuk setidaknya memusnahkan lawan-lawan tersebut. Namun, tidak mudah untuk membunuh semua buronan, terutama ketika musuh-musuh ini bertekad untuk mundur dan jumlahnya lebih banyak dari mereka. Bagaimanapun, di tengah latar belakang perang yang mengerikan, penuh dengan tubuh yang dimutilasi, orang-orang berteriak kesakitan saat mereka menghembuskan nafas terakhir, suara ledakan dan pertempuran masih bergema di seluruh area. Beberapa berlari dengan semua yang mereka miliki. Yang lain menyerang sebaik mungkin. Sementara itu, yang lain bertahan dalam kesakitan dan ketakutan, menunggu neraka ini berakhir. Bagi sebagian orang, kematian adalah pembebasan dari situasi mereka saat ini. Yang lain terlalu terikat pada kehidupan dan hanya bisa berharap bahwa kemampuan tingkat tinggi di Lian suatu hari nanti akan membuat mereka utuh. Ledakan. Astaga, membunuh mereka. Sementara situasi serupa dengan yang di atas terjadi di sekitar wilayah Dataran Hitam ini, di tempat lain, pasukan Minos tidak mampu mempertahankan posisi mereka. Dan dengan kemenangan musuh, agar tidak kehilangan lebih banyak nyawa, banyak kelompok dari kota kering harus mundur, memberikan lebih banyak wilayah ini kepada pasukan musuh. Namun, meskipun banyak kerugian di kalangan prajurit biasa dan wilayah terluar wilayah ini, hasil baik juga diperoleh. Dengan adanya Raja Spiritual yang sangat mahir di Dataran Hitam, pasukan Minos telah memberikan pukulan besar kepada kelompok ahli musuh. Dengan kerjasama para ahli seperti Celeste, Angela, Emlyn, beberapa tetua dari keluarga Miller, dan beberapa sekutu yang berasal dari kerajaan Cromwell, pasukan Minos telah menghancurkan puluhan raja spiritual lawan. Dengan begitu, pertempuran di sekitar wilayah ini, setidaknya, membawa hasil yang signifikan bagi Minos, bahkan mengingat kerugian yang sangat besar. Di sisi lain, ketika Dataran Hitam sedang mengalami awal periode tragis dalam sejarahnya, Minos mengambil tindakan. Setelah menjelajahi medan perang, membunuh banyak orang dalam perjalanannya, pemuda ini akhirnya mencapai lokasi pimpinan musuh, di mana dia bermaksud untuk melenyapkan sasarannya. Musuh-musuh Minos tidak mengejarnya karena jika dia memiliki posisi yang menguntungkannya, mungkin ada orang-orang di sekitarnya yang memasok energi mereka kepadanya. Dan karena orang-orang ini tidak berkepentingan agar hal ini terjadi, mereka tidak dapat pergi ke Minos. Untuk ini, mereka telah menempatkan pasukan besar di antara mereka dan Stuart muda, sesuatu untuk menghalangi orang yang mungkin bisa menemani pemuda ini ke sini. Dengan itu, Minos telah mencapai tempat di mana hanya para ahli tingkat atas regional yang berada,
tempat tanpa kehadiran orang lain. Sesampainya di sana, Minos langsung melihat 3 orang, 2 pria yang sudah dikenalnya dan seorang wanita berambut merah putih, yang mengingatkannya pada seseorang. Namun, sejauh matanya tidak bisa melihat lebih dari ini, pemuda ini merasa ada sesuatu yang lain di sana. Dia kemudian melihat ketiga orang yang berada dalam posisi bertarung dan berkata kepada wanita itu, "Siapa kamu? Apakah kamu kebetulan berasal dari keluarga Charlin? Jadi, kamu adalah anak laki-laki Minos." Wanita yang memiliki penampilan mirip dengan wanita tua di usia dini mengatakan itu. "Kamu benar, Nak. Saya berasal dari House Charlin. Mengapa? Apakah kamu akan menyerah?" Dia bertanya, merasa sedikit lebih percaya diri, melihat Minos tidak mulai berkelahi, menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. "Dulu, aku punya kesan yang baik terhadap 2 keturunanmu. Jadi, aku tidak ingin membunuh atau menghancurkan keluarga mereka hanya karena sesuatu yang bisa dibicarakan," kata Minos dengan tulus, fokus pada hal itu, wanita tapi dengan hati-hati merasakan setiap orang di sekitarnya. "Oh, berbicara seperti itu, kamu bahkan tidak terdengar seperti seseorang yang mampu membunuh puluhan ribu orang." Dia berkata dengan nada kasar sambil menyebutkan betapa malangnya dia. "Cek, jangan dengarkan bajingan itu, Lynette. Dia tahu situasinya tidak akan baik hari ini, dan dia berbicara omong kosong untuk mengulur waktu." Thomas berteriak sambil mengulur waktu untuk pihak mereka. Namun, Minos tidak mempedulikan hal itu dan hanya mengatakan apa yang diinginkannya. "Bagaimana dengan ini? Jika kamu dan keluargamu mundur sekarang, aku berjanji tidak akan ada konsekuensi bagi organisasimu ketika aku memenangkan perang. Saya bahkan bisa memaafkan segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang Anda dalam beberapa jam terakhir. Jadi, apakah kamu tertarik?" Dia bertanya pada wanita itu sambil tersenyum padanya. "Saya juga bersedia menyambut Anda sebagai sekutu, tapi kita bisa mendiskusikannya lebih jauh." Setelah mendengar hal tersebut, ketiganya yang bertatap muka dengan Minos terkejut dengan keberanian pemuda ini untuk mengusulkan hal seperti itu dalam hal ini, situasi. Keluarga kami punya nama yang harus dilindungi. Kami tidak akan meninggalkan salah satu dari kami di tengah pertempuran." Dia berkata dengan nada berat, tidak senang dengan tawaran tidak senonoh dari Minos. Tapi Minos tidak yakin. "Apa kau yakin tentang itu? Karena jika demikian, aku khawatir seluruh prosesnya akan jauh lebih menyakitkan. Bagimu, aku tidak akan memberikan kesempatan kedua, dan pada akhirnya, satu-satunya keluargamu adalah menjadi bawahanku."